sorga, terima kasih buat hadir-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan sekarang dan selamanya. Engkaulah hidup kami, Engkau pemberi hidup kami. Engkaulah pengharapan kami melihat kemuliaan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami pagi ini. Bagaikan dupan yang berbau harum menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sebab kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya berdiri di hadapan jemaat dari jemaatnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk membaca kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maleakhi 3 ayat 18, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya bisa berkata amin. Oh, masih belum, saya tunggu. Ya, sudah didapat? Ya, saya membacanya demikian. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah janji Allah yang tidak pernah berdusta. Dan seringkali saya coba compare antara kesetiaan Allah dengan setiap ucapannya. Bahkan dengan bukan cuma anak kecil yang namanya Salome. Setelah dia menari-nari memuaskan hati Herodes. Herodes berkata, apa saja yang kamu minta aku akan berikan kepadamu. Bahkan saudara-saudara, kepala dari Yohanes Pembaptis hamba Tuhan yang gak boleh diusik itu, Herodes harus potong karena Salome minta. Dan Herodes harus melakukannya. Bukan cuma saya compare, maaf, terlalu hina kalau Allah harus di-compare dengan Herodes. Apalagi dengan saudara-saudara yang lebih rendah lagi. Tapi maksud saya, Allah yang gak pernah berdusta itu berjanji akan mengadakan perbedaan yang bisa dilihat antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bisa jadi karena banyaknya orang-orang percaya waktu itu yang menjadi lemah karena sudah beribadah. Tapi sepertinya hidup mereka, saudara-saudara, dirundung masalah. Mereka sudah berbakti, mereka sudah terlibat pelayanan. Saudara-saudara, tetapi mereka hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Saudara-saudara, di antara mereka bahkan harus kekurangan. Di antara mereka juga harus terlilit oleh hutang dan lain sebagainya. Sehingga saudara-saudara, mereka anak-anak Tuhan waktu itu menjadi lemah. Mereka bahkan lebih memilih mundur. Mundur dari gereja. Mundur dari ibadah. Mundur dari pelayanan. Dan saudara-saudara, peristiwa ini berlangsung sepanjang zaman. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, Maleakhi 3 ayat 18 adalah janji Allah, Dia sendiri akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hanya diukur dari soal materi, kalau kekristenan ini
hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang percaya dan pengikut Kristus hanya diukur oleh kemakmuran fisik, kenyamanan hidup secara jasmani saja, maka memang sulit. Memang sulit, dan kita akan berkata gak ada bedanya dengan orang-orang yang punya Tuhan dan yang tidak punya Tuhan. Saudara-saudara, pasti orang akan berkata percuma ikut Tuhan. Katanya Tuhan Allah besar, seperti Pemazmur 42 berkata demikian. Orang berkata, mana Allahmu? Tunjukkan kalau dia bisa tolong dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, memang kalau dilihat atau diukur dari soal materi, dari hanya kenyamanan atau kemakmuran fisik, jasmani saja, maka ini sulit. Dan tidak heran banyak orang akan menjadi kecewa. Sebab pada kenyataannya saudara-saudara, banyak orang yang beribadah kepada Allah, hidup mereka tidak seberuntung mereka yang ada di luar Tuhan. Dan saudara-saudara, saya katakan tadi ini berlangsung dari zaman ke zaman. Nanti kita ada di Mazmur 73. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca mulai ayat 3, saudara-saudara, mereka sepertinya, maksud saya orang-orang fasik ini alami kemujuran, mujur terus, beruntung terus. Sepertinya mereka enggak sakit. Sementara orang Kristen yang katanya percaya Yesus sakit, enggak bisa apa-apa. Saudara-saudara, sementara mereka sehat, gemuk, itu kata Mazmur 73 ya. Ini anak Tuhan lihat, aduh, kenapa mereka mujur, mereka gemuk, mereka subur. Saudara-saudara, mereka malah congkak dan lain sebagainya. Dan orang-orang percaya mulai berpikir, kok Tuhan diem aja? Sementara anak-anak Tuhan, saudara-saudara, mempertahankan hati bersih, tangan gak curang, saudara-saudara. Dan kenyataannya seperti ada di dalam tulah atau hukuman. Bingung saudara-saudara. Nanti kalau kita masuk dalam kitab Yeremia 12 ayat 1, pendeta hamba Tuhan Yeremia juga bertanya-tanya sama Tuhan di ayat 1, engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang-orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur menghasilkan buah juga. Mereka memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku. Pendeta, saudara-saudara bingung. Kenapa ini Tuhan? Enggak adil. Saya sudah berbakti, saya sudah melayani, tapi mereka yang hidup jauh, cuma Tuhan di mulut. Hidup mereka mujur, gemuk, subur. Kami yang jaga hidup berkenan, sepertinya tambah susah. Dan saudara-saudara, ini berlangsung dari waktu ke waktu. Saya tidak tahu, bisa jadi ada di antara kita yang memulai mempertanyakan Tuhan. Tapi mari kita kembali, yang melatar belakangi Allah harus menyatakan janjinya. Walaupun sebenarnya dia pasti punya maksud untuk semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Ayat 13 dalam Maleakhi 3, ayat 13 berkata, saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama di ayat 1. Di ayat 13. 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata,
Apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau? Tuhan berkata, jemaat, Maleaki, bicaramu kurang ajar. Saudara-saudara, bicaramu kurang ajar. Allah kita, Allah yang mendengar. Bisa berkata amin? Iya loh. Saudara ngomong, bicarakan teman-teman. Fitnah sana, fitnah sini. Putar balikan fakta. Jelek-jelekin toko A, toko B, toko C, dan lain sebagainya. Saudara rusak nama orang. Tuhan dengar. Bahkan di tempat tersembunyi pun Tuhan dengar. Bukan cuma suara ya. Bahkan sampai hari ini dunia belum bisa dapatkan alat yang bisa menciptakan seperti Mazmur 104 ayat 34. Di mana Tuhan mendengar perenungan pikiran kita. Belum ada sampai sekarang. Saya pernah ikut sebuah mobil jemaat. Saudara-saudara, ya rodo kaget pertama-tama. Sebab hanya ngomong saudara-saudara, dia bisa kasih respon, jawab. AI ya, itu mulai. Saudara jawab, mau jawab atau tidak? Tidak, ya tidak. Saudara-saudara lain sebagainya, bisa buat. Tapi saya belum temukan atau belum mendengar, atau Bapak Ibu sudah barangkali sudah. Ada yang bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran, yang kita pikirkan, yang kita angan-angan. Muncul begitu di sebuah alat, layar dan seterusnya. Allah tahu. Dia bukan cuma dengar suara verbal kita. Pikiran kita dengar. Oh, ngerti kebenaran ini. Hati tiap-tiap Bapak Ibu Saudara dan saya takut sama Tuhan. Amin. Kita tidak akan main-main dengan perkataan saya dan perkataan kita. Sebab dia dengar. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara renungkan sekarang, dia dengar. Walau tidak keluar suara. Heran Tuhan. Dan saudara-saudara, dia berkata, bicaramu kurang ajar. Saudara-saudara, Allah sepertinya enggak terima ini. Terjemahan lain berkata, bicaramu keras sama Tuhan. Saudara-saudara, kasar. Tuhan ini pencipta langit bumi, dia pencipta kita. Kita ini ciptaan. Jadi bingung aja saya baca ayat 13. Ciptaan ini, orang ini keras sama Allah, saudara-saudara. Dan Tuhan nyebutnya kurang ajar. Lalu dikatakan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kamu tentang engkau sehingga engkau berkata aku kurang ajar. Sehingga engkau berkata aku melawan engkau, terjemahan lain. Coba kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, dinasihati baik-baik, jawab saudara-saudara, jawab, melawan gitu. Aduh saudara sakit. Aduh piye ki anak. Cik berat ini umat Tuhan di zaman Maleaki loh ya. Tuhan kan telinganya nggak kurang tajam, mendengar seruan jemaat GBD Jajak, bisa berkata amin. Dia dengar apa yang kita katakan. Renungan pikiran kita dia dengar. Bersuara loh, bersuara. Masih bantah. Ini umat Tuhan di zaman dulu. Sudah jangan merasa tersudut atau salah. Tenang saja saudara-saudara. Kita lagi belajar tentang umat di zaman itu. Ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Dia berkata percuma ibadah sama Tuhan. Gak ada gunanya. Kosong. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya menjaga kewajiban saya kepada Tuhan? Itu terjemahan lain. Wajib. Rupanya orang-orang ini sudah taat juga, saudara-saudara.
dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, sepertinya percuma selalu menjaga hati, menjaga hidup, jangan sampai menyakiti Tuhan. Percuma. Waktu ngomong begitu, Tuhan menganggapnya sebagai kurang ajar. Tuhan menganggapnya kita sedang keras sama dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi itulah yang kita lihat. Ini enggak seperti jemaat GBD Jajak. Dengan bertanya pertanyaan yang nyangkut ibadah, saya melihat mereka lupa firman Tuhan, atau tidak tahu firman Tuhan, atau karena tidak tahu firman, lupa firman, jadi salah motivasinya. Kalau mereka bertanya seperti itu, saudara-saudara, bukankah itu berarti motivasi mereka ibadah untung? Sintike, Filipi 4 ayat 2. Saya ibadah, saya ke gereja, saya beribadah, saya melayani supaya saya percaya Tuhan gak pernah berhutang. Bisa berkata amin? Gak pernah. Dia Allah yang memelihara kita dan lain sebagainya. Saya ngerti itu dan kita semua percaya. Tapi dengan berkata percuma beribadah, percuma untungnya apa pelayanan. Saudara-saudara, motivasinya salah. Kurang mengenal firman dengan benar. Loh, kalau kita beribadah, yang untung bukan Tuhan, saudara-saudara, yang untung kita. Yang perlu itu kita, bukan Tuhan, perlu kita. Tolong dimengerti. Jemaat Maleakhi, saudara-saudara, mesti ngerti ini, saudara-saudara, sehingga kita gak akan berkata, ini pamrih. Untuk apa ibadah? Untuk apa pelayanan? Untung apa ibadah? Pamrih. Padahal kita ngerti, terima kasih Tuhan. Engkau ciptakan saya. Dan kalau Engkau ciptakan saya, pasti punya maksud. Semua ada dijadikan. Wahyu 4 ayat 11, untuk kesenanganmu. Amin. Jadi ibadah kita ini sebenarnya bukan supaya diberkati atau tidak diberkati. Itu urusan Tuhan, itu bonus. Melayani pun karena kita ngerti, saya diciptakan untuk kehendaknya. Terjemahan Inggris berkata, untuk kesenanganmu. Ngerti ini, gak mungkin umat Tuhan di zaman Maleakhi komplit. Lagian loh ya, Alkitab kan sudah ngajar. Kalau dalam hidup ini saja, untuk hidup sementara ini saja, 1 Korintus 15 ayat 19, kita menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Paling malang. Kalau cuma percaya Yesus, beribadah, melayani Tuhan hanya untuk soal-soal pengharapan hidup di dalam dunia ini, kita ini orang-orang yang paling malang. Nah, umat itu gak ngerti firman Tuhan dengan lengkap. Itulah sebabnya ngerti firman secara menyeluruh kita tidak mudah dilemahkan. Nah, apa artinya kita beroleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawanya? Apa artinya? Sehingga mereka harus berkata, kenapa begini? Gak ada untung, gak ada berkat, gak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara dalam kekristenan kita mengenal pikul salib, menyangkal diri, Tuhan pun izinkan pencobaan dan Tuhan mau supaya kita bahkan berbahagia. Aneh. Nah, umat Tuhan di zaman Maleakhi nggak ngerti ini, sehingga mereka berani berkata keras
kepada pencipta. Tanah liat ngatur, nyuruh kepada pembuatnya Allah. Saudara-saudara, komplain, kenapa engkau buat aku begini? Ya itulah sebabnya saya berkata jemaat Maleaki beda dengan jemaat GBDI Jajak. Bisa berkata amin? Amin gitu saudara-saudara. Lalu ayat selanjutnya, saudara-saudara, tadi malam saya sampaikan di ibadah anak-anak remaja. Tuhan mau kita cinta Yesus yang sudah mati di kayu salib. Seperti Tuhan mau digambarkan sebagai Salomo yang berkata kepada kekasihnya, meteraikan aku kekasih di hati. Saya tanya di hati ketok enggak? Enggak. Jadi Tuhan juga enggak mau, kekasih kita enggak mau cinta kita cuma di hati. Apalagi cuma di bibir, nyanyi tok, semangat dan lain sebagainya. Tapi dia mau supaya kita seperti meterai di lengan ketok. Perbuatan nyata, kata Kidung Agung 8 ayat 6. Kelihatan, harus dinyatakan dalam perbuatan. Jadi melayani, beribadah harusnya menjadi kesukaan. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, bahkan mungkin doa belum dijawab. Kita cuma berkata, ya suka-sukanya Tuhan. Tapi saya percaya dia tidak pernah tinggalkan jemaat GBD Jajak. Amin. Pasti. Tapi jangan juga salahkan Tuhan dan berkata keras. Harus ada cap di kita. Oh Yesus. Bukan cinta di hati, apalagi cuma di mulut. Tapi di perbuatan nyata. Sehingga saya berkata, waktu orang-orang datang kepada Yesus dan ingin jebak, bayar pajak kepada kaisar atau tidak. Saudara-saudara, Yesus berkata, berikan dinar kepadaku. Lalu ditunjukkan ada gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Lalu Yesus berkata, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Kepada pemerintah. Kalau tidak, urusan. Tapi ayat selanjutnya, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apakah itu? Apa? Kok nggak ada yang jawab? Apa? Ya bukan cuma itu, saudara-saudara. Bukan cuma itu, bukan cuma perpuluhan, bukan. Bukan. Marilah kita membuat manusia segambar, serupa, Kejadian 1 ayat 26 dan 7 dengan kita. Berarti pada kita bukan cuma ada meterai. Saudara-saudara, cinta kita yang diwujudkan dengan perbuatan seperti Bapak Ibu Saudara pagi ini beribadah karena cinta. Tapi ada meterai Allah, gambar Allah pada kita. Berikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan. Apakah itu? Hidup. 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 Jadi jangan pakai hidup untuk yang lain. Dan kalau hidup untuk Tuhan, untuk beribadah, ya itu sudah kewajiban. Sudah seharusnya sebagai ciptaan Tuhan. Nah sekalipun Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saudara, Tuhan itu Tuhan yang bebas dari yang jahat. Selalu ada maksud yang terbaik untuk kita semua. Amin. Iya. Ya itulah yang kita tahu. Umat Tuhan di zaman Maleaki marah sama Tuhan. Jangan ada yang marah sama Tuhan. Jangan marah juga sama saya. Ayat 16 berkata, beginilah bicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Sudah takut Tuhan tidak? Kalau takut Tuhan saya teruskan, kalau tidak saya berhenti. Takut Tuhan? Iya, takut Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan melihat dan mendengar. Aduh saudara, sebenarnya cukuplah ayat-ayat ini untuk membuat kita menjaga perkataan, menjaga hidup. Sebab dia mendengar, memperhatikan, melihat. Bahkan di tempat yang
Manusia mungkin gak dengar dan lihat. Satu saat saudara-saudara, ada seorang pendeta saudara-saudara diajak ke rapat. Karena ada jemaat yang memerlukan doa, maka pendeta ini mesti ke sana dulu. Jadi terlambat untuk datang di rapat. Ini pendeta dan Peterson yang cerita. Saudara-saudara, Bapak pendeta dan Peterson berbicara. Nah, sekarang datang mereka sudah ramai, sudah sedang bicara. Pendeta itu cuma berkata, maafkan saya terlambat. Tapi Tuhan sudah ada sejak dari tadi. Dia sedang mau berkata, Tuhan dengar loh apa yang kalian bicarakan, bahkan tentang saya. Saudara-saudara, ngerti bahwa Allah dengar, Allah perhatikan, membuat kita ini sungguh takut Tuhan. Dan kepada yang takut Tuhan, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang menghormati namanya. Firman Tuhan semalam di ibadah pemuda remaja, di depan anak-anak Bapak Ibu Saudara itu, mengajar, cintalah Tuhan, takutlah Tuhan. Tanya ono mereka. Sebagai orang-orang tua, kita juga harus cinta dan takut akan Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara, ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam ini jaminannya. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Masih mau melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Layani Tuhan. Dia akan mengasihani kita. Dia bilang begitu. Dan contohnya adalah seperti orang-orang yang melayani dia. Jangan lemah dalam melayani Tuhan. Layani Tuhan terus. Tadi masih di perjanjian lama. Mazmur 73. Terus dilanjut dengan Yeremia 12. Keluhan yang sama juga bisa terjadi di akhir zaman. Dan saya mewakili dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 8 dan 9. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wahyu 3 ayat 8. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, sampai di kitab Wahyu, jemaat di Philadelphia rasanya juga bisa saja lemah. Karena sudah menuruti firman, gak nyangkal nama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Melayani sampai Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Aku ngerti apa yang engkau buat untuk pelayanan pekerjaan itu. Aku ngerti apa yang engkau buat untuk misinya, keselamatan banyak. Aku tahu. Tapi saudara-saudara, karena ada orang-orang dari jemaah iblis yang mengaku orang Yahudi. Orang Yahudi berarti merasa punya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, yang punya Allah dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak. Orang-orang ini, jemaat ini ngeluh, Tuhan, kok mereka Yahud benar ya, seperti nama Yahudi. Yahud benar, hebat Tuhan. Kok sepertinya enggak kekurangan. Sepertinya janji Abraham hanya untuk orang-orang ini, Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Philadelphia sedih. Tapi saudara-saudara, tadi kita berkata, ada saat di mana Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang yang beribadah kepada Allah seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, dan orang yang tidak. Dan dia berkata, sesungguhnya
Aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kaki dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kalau saudara merasa hari-hari ini seperti umat Tuhan di zaman Maleaki, umat Tuhan di zaman Yeremia, di zaman pemazmur, bahkan di kitab Wahyu ini. Cuma bedanya kita takut sama Tuhan, nggak nyeplos cuma dalam hati ya. Dan itu memang Tuhan dengar. Saya mau bilang, ada saat di mana Tuhan lakukan pembelaan. Dan dia mau ngomong, aku cinta engkau, jemaat GPDI Jajak. Amin. Tuhan akan beri perbedaan. Ada saat di mana orang akan tersungkur. Itu bicara tentang ada saat kita melihat pembelaannya. Dan dia jujur mau bilang, aku cinta engkau. Berapa banyak di antara kita senang dicintai Tuhan? Angkat tangan. Bilang sama kanan dan kiri, saya dicintai Yesus. Bilang 1, 2, 3. Saya dicintai Yesus. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, ada saat Tuhan akan bikin perbedaan. Seperti ingat waktu orang-orang Israel ada di Mesir, di sebuah kota yang namanya apa? Goshen. Saudara-saudara, malapetaka, lalat pikat itu saudara-saudara atas seluruh Mesir. Tapi tidak untuk orang-orang percaya yang beribadah. Saudara, yang ada di Goshen. Ini aneh. Tapi itulah yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman. Waktu hujan es atas seluruh Mesir sehingga ladang pertanian dan semua rusak. Tuhan bedakan orang-orang percaya Israel, Pangeran Allah, putra mahkotanya, saudara dan saya yang ditebus oleh darah anak domba itu. Diluputkan, dilindungi. Nanti ada gelap gulita, tapi Keluaran 10 ayat 23 di tempat orang Israel. Artinya di tempat di mana ada putra mahkota Allah, anak-anak Allah, seperti jemaat GPD Jaya, ada terang yang memberi sukacita. Amin. Waktu dalam gelap tidak bisa buat apa-apa. Dan saudara-saudara, dia akan bela. Pasti Tuhan akan bikin perbedaan. Pasti. Dan kadang Bapak Ibu Saudara, kita bertanya, masihkah apa kalau bukan relevan? Masihkah bisa diterima ayat ini? Maleaki 3 ayat 18 ini, di mana Tuhan akan beri perbedaan. Sebab belum zaman AI secara sempurna saja, bisnis banyak orang mulai kewalahan. Di mana-mana ada pemotongan jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya. Apalagi nanti di zaman ke depan ini, saudara-saudara. Kalau cuma paksa motivasi anak supaya sekolah pintar, belum bisa ngimbangi AI. Belum bisa. Itulah sebabnya saudara-saudara, anak perlu dibekali dengan keahlian, dengan kepintarannya di tempat dia, saudara-saudara, dengan baik, punya sikap hati yang benar. Itu penting, saudara-saudara. Zhang Xinyang, pada umur 10 tahun dia bisa lolos seleksi masuk perguruan tinggi teknik kimia kalau tidak salah. Pada usia 13 tahun dia lulus pasca sarjana. Nanti di umur 15 tahun dia selesai dengan S1-nya, umur 13, tapi umur 15 tahun dia sudah pasca sarjana. Di usia 28 tahun. Google berkata, pengangguran. Dan dia lebih senang dan nyaman hidup dari suplai orang tuanya. Kalau cuma ngandalkan anak pintar.
Anak harus diajar untuk cinta Tuhan, takut Tuhan, bagaimana dia harus hidup. Dia akan diberi hikmat, akal budi, dan kepandaian. Pilih pintar atau pilih menurut. Pilih pintar belum tentu menurut. Kalau pilih menurut, orang yang takut Tuhan, tambah-tambah hikmatnya. Sudah lihat, jujur aja, ada orang-orang yang sekolahnya tinggi dan mereka memang berhasil. Tapi tidak sedikit, bahkan mereka yang tidak bergelar sarjana. Di angkatannya, orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada yang harus kita pikirkan hari-hari ini, saudara-saudara. Dia akan beri perbedaan. Nah, masihkah berlaku ayat ini? Menghadapi keadaan-keadaan ke depan. Saya berkata, masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih Tuhan masih mau bikin perbedaan, bahkan terus. Coba kita membaca beberapa ayat ini. Karena 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, kesanggupannya untuk menolong, untuk membuat orang bisa bersaing, untuk membuat orang bisa pelayanan, untuk membuat orang bisa semuanya, saudara-saudara. Di tengah-tengah kecerdasan buatan itu dan lain sebagainya, kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap Dia. Itulah sebabnya kalau ingin adakan perbedaan, Tuhan adakan perbedaan, kita mesti sungguh-sungguh. Sehingga kita tidak lagi harus berkata, untungnya apa pelayanan. Sehingga kita menjadi orang-orang Islam, nggak usah pelayanan. Sebab kita merasa nggak ada untung, nggak ada guna. Tuhan coba biarkan. Selain karena kita belum punya pengetahuan, maksud saya orang-orang itu tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang firman. Tapi mari kita mau bersungguh-sungguh hati. Baik soal ibadah, sungguh-sungguhlah. Matanya loh menjelajah. Enggak ada yang tersembunyi. Sudah lagi main HP, lagi ada yang gambar saya, barangkali Tuhan tahu, saudara-saudara. Iya. Alise, wih kok berhenti di sini sobek iki paling pendeta nih. Tuhan tahu, saudara-saudara. Enggak ada contoh. Benar, saudara-saudara. Ada yang merasa? Kok tertawa? Pakai baju apa? Iya. Ayo ibadah sungguh-sungguh. Ayo melayani sungguh-sungguh. Ayo menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Aduh kayak tadi. Aduh. Sudah hati Tuhan disenangkan. Di zaman Taurat ada 5 korban persembahan yang harus wajib diberikan. Hidup dari persembahan. Tiap hari soal persembahan, tiap hari soal persembahan. Itu kalau bicara pendeta sekarang, tiap minggu khotbah persembahan. Korban bakaran, penghapus dosa, penebus salah, sajian, keselamatan. Tapi sebenarnya yang saya mau berkata adalah setiap korban harus terbakar seluruhnya. Itu bicara tentang apa? Sebulat-bulatnya. Habis, gak ada sisa. Itu bicara tentang harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Ayo ibadah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ya setia dari perkara kecil. Nanti Tuhan percayakan yang besar. Bukan cuma minta yang besar, toh. Yang kecil dulu setia besar. Itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu terima firman Tuhan bukan yang senang untuk kita. Tapi kalau yang lain enggak. Saya memberi contoh bahwa dalam kitab 2 Tawarik 6 ayat 4. Dengan tangannya Allah menggenapi, menyelesaikan, memenuhi semua yang dijanjikan mulutnya. Tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menyembuhkan, tangan Tuhan mengadakan tidak ada menjadi ada. Dengan mulutnya semua janji digenapi dengan tangan. Kita cuma pegang ini Bapak Ibu Saudara. Oh ada tangan Tuhan yang hebat.
Sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita juga pegangnya ada tangan yang sanggup. Tapi 2 Tawarik 30 ayat 12 berkata tangan Tuhan juga membulatkan hati orang-orang Yehuda untuk menuruti perintah raja dan perintah Tuhan. Nah kita singkirkan itu, kita maunya tangan Tuhan yang memenuhi janji, yang memberkati, yang menolong. Ini namanya enggak sepenuh. Ini namanya enggak sungguh-sungguh. Itulah sebabnya saudara-saudara memang kita bisa saja explore, bebas, bahkan dalam berkhotbah, dalam WL dan lain sebagainya musik. Karena kita sebenarnya ada di sisi di mana kita cuma pegang satu kebenaran. Tangannya sanggup menyelesaikan, tangannya sanggup tolong, tangannya sanggup memberkati. Dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tangan yang sama ini loh. Nah, terjadi enggak membuat hati Bapak Ibu Saudara dan saya bulat hati sama Tuhan? Tidak. Apakah tangan ini juga berlaku, tangan Tuhan ini berlaku bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh? Kalau tidak, Tuhan bikin perbedaan, tapi kita yang tidak mau. Kita yang tidak mau. Mintanya dibedakan, tapi kita sendiri tidak berbeda. Orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah beda sebenarnya. Sebab kalau orang fasik itu seperti laut yang berombak-ombak karena tidak tenang dan arusnya membawa lumpur dan sampah. Harusnya orang Kristen enggak. Orang percaya Tuhan beda no, orang benar enggak gini. Orang benar yang takut Tuhan dia tenang. Harusnya bawa orang sampai ke tempat di mana ada damar berdoa, pujian penyembahan, ada emas yang murni karena dipimpin oleh aliran-aliran sungai di Eden. Harusnya begitu. Orang fasik, kata Amsal 3 ayat 33, ada kutuk di sana. Sementara tempat kediaman orang benar seperti Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah kalau diberkati Tuhan mestinya keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya jadi berkat. Rukun, harmonis, memuliakan Allah. Tapi kalau enggak, saudara-saudara, kita sing buat tidak berbeda dengan orang di aduh ngerti ini. Jemaat GPD Jajak. Jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Saya senang ada istri yang lagi di luar kota, ada suami yang di luar kota, ada anak yang papa mamanya nggak datang tapi masih ke gereja. Saya cuma lihat pelayan Tuhan bukan sih? Oh pelayan Tuhan, pantas. Nah harusnya begitu, harus beda. Harus, nggak tergantung. Waktu ini ibadah ya ibadah. Saya mengakhiri dengan bahaya yang mengancam orang yang tidak sungguh-sungguh hati. Dan ini peringatan bagi saya khususnya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengikut Tuhan dengan segenap hati melayani beribadah. Seperti Kaleb bin Yefuneh. Saudara-saudara, dia sendiri berkata, aku mengikut Allah dengan segenap hati. Dia sendiri bersaksi dalam Yosua 14. Tapi juga Musa, pemimpinnya. Saudara-saudara pernah berkata, Kaleb juga Yusak. So, mereka orang-orang yang segenap hati. Orang bisa lihat dan berkata dia segenap hati atau tidak. Pemimpin akan lihat. Lebih dari itu, Ulangan 1 mencatat. Allah sendiri ngomong. Kaleb ini sepenuh hati. Nah inilah yang harus kita kejar. Soal berkat
Tuhan akan mengikuti. Dan kembali kepada bahaya yang akan datang kalau kita tidak sungguh-sungguh. Nah, ini ayat terakhir dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan sepertinya telah kamu dengar seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ngeri. Siapakah antikristus itu? Mereka yang tidak sungguh-sungguh. Antikris bukan dari kepercayaan lain. Antikris datang dari dalam gereja, di antara kita. Sebab dia nggak sungguh-sungguh soal doktrin, soal hidup sama Tuhan, hubungannya sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh. Antikris seorang pribadi yang akan menyatakan diri dan dia berasal dari dalam gereja. Saya nggak tahu gereja mana itu. Tapi saya pun akan berkata seperti firman ini. Siapakah pengikutnya? Ya mereka lah yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa sih? Di mana-mana tempat hamba-hamba Tuhan menyerukan, ayo sungguh-sungguh. Sebab antikris datang dari dalam gereja. Tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Gak sungguh-sungguh. Gak sungguh-sungguh nurut sama firman. Sehingga ada bintang jatuh, saudara-saudara. Di Wahyu pasal berapa itu? 3 atau 5. Jatuh. Lalu semua air yang kejatuhan bintang ini menjadi apa? Absintus. Pahit itu bicara tentang siapakah pengikut Kristus? Antikristus. Mereka yang gak sungguh-sungguh, bahkan yang gak sungguh-sungguh nurut firman. Soal dalam hal ini. Pengampunan. Diberitakan ampuni salah orang. Maafkan salah orang. Tapi kalau kita keras hati, bintang itu, antikris itu jatuh dan semua jadi pahit. Orang-orang yang pahit. Karena tidak sungguh-sungguh dengan firman. Ikut dia. Ikut dia. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh. Kita akan menjadi milik kesayangannya. Pada hari yang telah aku siapkan. Amin. Kapankah hari itu? Hari yang Tuhan siapkan adalah menjadi milik kesayangan. Waktu antikris menyatakan diri. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita akan disingkirkan. Jauh dari mata ular iblis itu. Binatang antikris itu. Nah, itulah maksud Maleakhi 3 ayat 18. Sampai kekekalan. Ayat ini bicara. Pada hari yang telah kusiapkan. Ku akan mengasihani mereka. Disimpan. Sehingga tidak harus masuk di masa yang gelap. Itu antikris. Kenapa sampai hari ini antikris belum menyatakan diri? Padahal rohnya sudah ada di mana-mana. Kalau Bapak Ibu sudah nanti baca di 2 Tesalonika 2. Sebab adanya menahannya. Adanya menahan sehingga antikris tidak datang. Tapi nanti kalau penahannya ini diambil. Diambil itu artinya disingkirkan. Antikris nyata. Dan ini pasti terjadi. AI, kecerdasan buatan coba mau gantikan manusia untuk pengambilan keputusan bahkan lebih cerdas dan lain sebagainya. Robot-robot saudara-saudara akan bicara. Bukankah jauh-jauh hari Wahyu pasal 13 ayat 5 sudah berkata demikian?
akan datang waktunya binatang itu diberi kuasa, antikristus diberi kuasa sehingga robot, patung itu bisa berbicara dan orang akan ikut. Ini Alkitab jauh hari sudah. Saya mau bilang, apa yang tertulis dalam firman-Nya pasti terjadi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh. Amin. Mari tundukkan kepala. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, mari sungguh-sungguh. Tuhan pasti bikin perbedaan, perlindungan, kemurahan, baik selagi di dunia ini, terlebih di saat gelap atas seluruh dunia karena antikris memerintah. Dengan segenap hati, sekarang saya manggil kita untuk berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
kasih ya Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Darah-Mu tercurah untuk keselamatan jiwa kami. Biarlah kami menghargakan keselamatan yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap mengasihi Engkau. Kami mau tetap bersungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Di dalam penurutan kami terhadap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu setiap kali kami dengar akan menuntun langkah-langkah kami. Boleh berjalan bersama Engkau. Hidup kami berkenan. Hidup kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan memimpin hidup kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kami, tambahkan kasih kami, tambahkan kesungguhan hati kami, di dalam kami beribadah, di dalam kami melakukan firman-Mu, di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan janji firman-Mu Engkau akan genapkan dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati kami pada pagi hari ini yang sudah bersama-sama mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.